Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk topik mata kuliah keperawatan jiwa 1 ya. Ini untuk topik keempat. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang asuhan keperawatan jiwa. Ya. Untuk topik asuhan keperawatan jiwa ini nanti akan dibagi menjadi 2 pertemuan ya sebenarnya ya. Nanti kita diskusikan untuk 15 menit pertama ya. Kita mulai mendiskusikan tentang asuhan keperawatan jiwa. Jadi ini nanti membahas tentang mulai dari pengkajian, kemudian pembuatan analisa data, penegakan masalah keperawatan, penyusunan rencana intervensi keperawatan, implementasi dan juga dokumentasi pada askep jiwa itu terdiri dari apa saja. Ya, mungkin untuk konsep tentang asuhan keperawatan dan definisi proses keperawatan saya rasa sudah pernah didapatkan ya dulu waktu di semester 2 di metodologi asuhan keperawatan. Nah, ini mungkin langsung saya skip saja ya. Oke, jadi mungkin hanya preview sebentar ya tentang pemberian asuhan keperawatan jiwa. Intinya tujuannya adalah untuk membantu pemecahan masalah ataupun problem solving pada klien ataupun keluarga, serta ini ya mengidentifikasi masalah, menegakkan diagnosa keperawatan yang mana tujuan akhirnya adalah problem solving itu sendiri. Oke, saya skip ya. Oke, ini tujuan untuk pemberian asuhan keperawatan jiwa. Ya, tujuan pemberian askep apapun yang pasti untuk memberikan asuhan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, untuk memaksimalkan interaksi positif dengan lingkungan, meningkatkan derajat kesejahteraan ataupun kesehatan klien, dan meningkatkan aktualisasi diri ataupun kemampuan pasien yang masih bisa dikembangkan. Ya, Nah, sedangkan untuk proses keperawatan jiwa itu sendiri ataupun proses pemberian asuhan keperawatan jiwa mungkin agak sedikit berbeda ya dengan pemberian asuhan keperawatan yang lain, karena ini yang pertama dikatakan unik dalam pelaksanaannya. Kenapa unik dalam pelaksanaannya? Karena klien yang kita hadapi itu notabene mereka mengalami gangguan pikiran, mengalami gangguan perasaan ataupun mengalami gangguan perilaku, sehingga saat kita melakukan pengkajian ataupun saat kita memberikan intervensi keperawatan, terkadang muncul respon yang berubah-ubah yang dapat kita temukan pada klien. Ya, sehingga ketika kita menemukan respon yang berbeda, bisa jadi intervensi yang kita berikan pun juga akan berubah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, kenapa dikatakan unik? Misalkan mulai dari pengkajian, terkadang saat kita melakukan pengkajian yang pertama, ya, hasilnya berbeda atau jawaban klien ataupun jawaban pasien itu akan berbeda ketika kita bertemu atau ketika melakukan interaksi kedua, interaksi ketiga dan seterusnya. Ya. Kemudian selanjutnya ini ya, masalah pasien tidak dapat dilihat secara langsung ya, karena sebagian besar pasien ataupun klien pada pemberian asuhan keperawatan jiwa sudah pasti mereka mengalami gangguan pikiran, mengalami gangguan perasaan yang tidak bisa kita lihat secara langsung gitu ya. Jenis gangguannya seperti apa, yang hanya kita nilai atau yang bisa kita nilai adalah respon ya, respon pasien terhadap munculnya gangguan pikiran, perasaan ataupun perilaku itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga nih ya. Nah, gejala yang kita temukan pada pasien itu berbeda-beda. Contohnya misalkan ada pasien yang sama-sama didiagnosa mengalami skizofrenia. Ya, tanda gejala yang muncul bisa jadi akan berbeda-beda. Ya, contohnya jadi misalkan contohnya skizofrenia itu ada 2 gejala yang paling menonjol ya, ada gejala positif dan ada gejala negatif. Ya, mungkin pada pasien A gejala positif yang lebih menonjol, tapi pada pasien B gejala negatif yang lebih menonjol. Nah, itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita observasi saat kita melakukan pemberian asuhan keperawatan pada pasien. Ya, jadi tidak bisa disamaratakan walaupun pasien ini diagnosanya sama tapi kondisinya bisa berbeda-beda. Kemudian penyebab munculnya gangguan jiwa itu juga bervariasi. Selanjutnya, nah ini yang kelima, terkadang klien tidak mampu bercerita. Ya, misalkan contohnya pada kasus-kasus masalah isolasi sosial, pada pasien depresi, pada pasien menarik diri. Ketika kita berusaha untuk mengajak berinteraksi pasien, ya misalkan kita melakukan pengajian, kita mengajak berkomunikasi, kadang pasien tidak mau menjawab apa yang kita tanyakan.
dia tidak mau memberikan jawaban, entah itu pasien menolak ataupun mungkin memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang kita tanyakan, gitu ya. Nah, ini sehingga dampaknya adalah mungkin kita tidak akan mendapatkan data ataupun kita tidak bisa mengidentifikasi masalah sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan, ya, karena pasien mungkin tidak kooperatif saat diajak berkomunikasi. Kemudian selanjutnya, nah ini terkadang pada beberapa pasien atau pada banyak pasien ya, mereka menceritakan hal yang berbeda dengan yang dialaminya. Ya, namanya orang mengalami gangguan jiwa bersifat kompleks ya, gangguan pikiran, perasaan dan juga perilaku. Kadang apa yang mereka pikirkan itu akan disampaikan dalam hal yang lainnya. Makanya dalam melakukan pemberian asuhan kebutuhan jiwa, terutama saat melakukan pengkajian itu tidak hanya cukup didapatkan dari pasien saja, tapi kita juga harus cross check dengan data di rekam medis, cross check dengan data ataupun ini ya, informasi yang berasal dari petugas kesehatan yang lain yang ada di ruangan, ataupun cross check dengan informasi yang dapat kita peroleh dari keluarga yang mengantar pasien atau yang besok pasien, ataupun pihak siapapun yang saat itu mengantarkan pasien misalkan ke rumah sakit jiwa, ya. Ya, intinya dalam pemberian asuhan keperawatan jiwa memang agak sedikit unik, agak berbeda dibandingkan dengan pemberian asuhan keperawatan yang lainnya. Nah, sehingga karena ada berbagai kondisi ini tadi, maka dibutuhkan atau perawat membutuhkan kejelian dalam melaksanakan proses keperawatan jiwa. Ya. Nah, sedangkan untuk proses keperawatan jiwa itu sendiri sama ya komponennya, mulai dari pengkajian, kemudian pembuatan pohon masalah. Nah, ini pohon masalah di asuhan keperawatan jiwa ini berbeda dengan pohon masalah ataupun pathway di ASKEP yang lainnya, ya. Nanti kita bahas di sini. Kemudian ada penyusunan analisa data, kemudian perumusan diagnosa, penentuan kriteria hasil, perencanaan ya, penyusunan rencana intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi, ya. Nah, ini yang pertama mulai dari pengkajian. Mulai dari pengkajian, ini yang pertama kita melakukan pengumpulan data sampai dengan analisa data dan perumusan masalah klien. Di mana saat kita melakukan pengkajian, data yang kita kumpulkan atau data yang harus kita dapatkan dari pasien itu adalah data yang bersifat holistik, bukan hanya masalah psikologisnya saja ya, tapi juga menyangkut masalah biologis, masalah sosial dan juga masalah spiritual. Ya, karena kembali lagi ke konsep gangguan jiwa, bahwa gangguan jiwa itu penyebabnya multifaktor. Faktor predisposisinya bisa jadi berbeda, faktor presipitasinya juga bermacam-macam. Ya, oleh karena itu, ketika kita melakukan pengkajian pada pasien yang mengalami gangguan jiwa, keempat data ini harus kita dapatkan. Ini membutuhkan kejelian dari perawat. Maksud dari membutuhkan kejelian dari perawat di sini artinya saat kita melakukan pengkajian pada pasien yang mengalami gangguan jiwa, biasanya tidak cukup kita hanya melakukan satu pengkajian saja. Ya, misalkan kita punya format untuk melakukan pengkajian pada pasien. Nah, bisa jadi dalam satu kali pertemuan itu kita tidak cukup untuk menyelesaikan semua data yang kita butuhkan atau data yang harus kita observasi, harus kita gali dari pasien. Ya, kemudian selanjutnya saat melakukan pengkajian juga tidak harus saklek urut ini ya. Misalkan saya harus mendapatkan data nomor 1 terlebih dahulu, habis itu nomor 2, habis itu nomor 3, tidak. Ya, karena pengkajian di ASKEP jiwa itu unik, makanya kita harus bisa mengikuti alur pasien, alur pembicaraan pasien, namun tetap dalam konsep atau tetap dalam ranah ya, data yang akan kita dapatkan itu apa ya. Nah, selanjutnya ini tetap melibatkan langsung klien dalam pemberian asuhan keperawatan, sudah pasti ini ya. Nah, ini yang pertama dari pengkajian, yang merupakan langkah mengidentifikasi data objektif dan juga data subjektif ya. Data objektif yang kita peroleh dari hasil observasi dan juga data subjektif yang dapat kita peroleh dari apa yang disampaikan oleh pasien ya. Baik itu informasi secara verbal ataupun non verbal. Nah, ini metode pengkajian bisa diperoleh melalui beberapa cara, dengan wawancara langsung pada pasien
ya kepada keluarga pasien ataupun kepada caregivernya. Kemudian melakukan observasi, ya, observasi tanda gejala yang kita temukan pada pasien, observasi perilaku pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, ya, ataupun melakukan pengukuran untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan menggunakan instrumen tertentu. Misalkan kita ingin mengetahui tipe kepribadian pasien, kemudian kita ingin mengetahui kemampuan adil pasien, itu bisa menggunakan beberapa instrumen, ya. Namun dalam bahasan kali ini kita fokuskan kepada pengkajian keperawatan, ya. Nah, selanjutnya setelah meroleh data dari pengkajian, harapannya kita bisa mengidentifikasi data, ya, yang mengalami gonjangan untuk merumuskan masalah keperawatan, ya, atau masalah perawatan prioritas apa yang kita temukan pada pasien, ya. Oke, sebelum masuk ke yang ini, ya, lebih inti dari pengkajian, tujuan pengkajian adalah untuk membentuk bina hubungan saling percaya antara perawat dengan klien, ya. Jadi saat kita melakukan pengkajian data kepada pasien, yang pertama kali harus kita lakukan adalah membina hubungan saling percaya, ya. Ini sudah ada di materi komunikasi keperawatan dulu, ya. Ini saat kita melakukan interaksi dengan klien, saat kita melakukan interaksi dengan keluarga, yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana agar pasien, klien ataupun keluarga itu bisa trust, bisa percaya kepada kita. Nah, apalagi ini pasien dengan gangguan jiwa, ya, bagaimana kita bisa membentuk atau membina hubungan saling percaya pada orang yang mengalami gangguan yang sifatnya kompleks. Nah, ini, ya, kadang 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan itu biasanya kita masih membina hubungan saling percaya, gitu, ya. Pengkajian biasanya kita dapatkan setelah kita berinteraksi beberapa kali atau setelah kita beberapa kali bertemu dengan pasien. Nah, ini tujuan selanjutnya kita adalah mengidentifikasi keluhan utama pasien, mengidentifikasi status kesehatan fisiknya dengan melakukan pemeriksaan fisik, kemudian mengidentifikasi faktor risiko, mengidentifikasi status mental klien, status psikososial, dan menegakkan tindakan keperawatan. Atau ini yang ada di pertemuan kedua kemarin, ya, dalam konsep stres dan adaptasi menurut Stewart, gitu, ya, bahwa orang mengalami gangguan jiwa itu mereka pasti ada faktor predisposisi, faktor presipitasi, itu yang harus kita kaji, ya. Nah, ini misalnya dalam pengkajian perawat juga mengumpulkan data kesehatan klien, ya. Wawancara dilakukan dengan memerlukan keterampilan komunikasi efektif. Ini sudah ada di mata kuliah komunikasi. Hal-hal yang harus kita lakukan saat kita berkomunikasi dengan pasien itu ada fase apa saja? Ada fase prainteraksi, ada fase kerja, kemudian juga ada fase terminasi, ya. Oke, coba ini saya skip. Nah, ini beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh perawat saat melakukan pengkajian adalah yang pertama adalah kesadaran ataupun disebut juga dengan telik diri. Oke, ini maksudnya adalah bahwa perawat harus bisa mengidentifikasi kemampuan perawat dalam melakukan komunikasi. Yang pertama, jangan memaksakan isi pembicaraan kita kepada pasien. Misalkan kita mau mengkaji apa sih yang dirasakan oleh pasien sekarang, kemudian pasiennya tidak mau menjawab. Nah, kita harus sadar bahwa mungkin pasien belum trust dengan kita, pasien masih belum menjawab, ya, belum mau menjawab terhadap apa yang kita tanyakan pada pasien, maka jangan dipaksakan, ya. Harus bisa menganalisis kapan kita harus menggali data kepada pasien dan kapan kita harus menghentikan kegiatan pengkajian, ya. Lakukan observasi dengan akurat, berkomunikasi secara terpetik, dan berespon secara efektif. Nah, kunci utamanya di sini saat kita melakukan pengkajian adalah terbinanya hubungan saling percaya. Ini dulu yang harus dipegang, ya. Bagaimana pasien ini, bagaimana ODGJ ini agar mereka trust kepada kita, ya. Bagaimana agar mereka mau berinteraksi secara terpetik dengan kita, ya, sehingga harapannya ketika sudah terbina hubungan saling percaya, maka kita bisa melakukan pengkajian dengan efektif, ya. Ini adalah poin pertama untuk pengkajian dari asuhan keperawatan jiwa.